Gimana kabarnya? Bisa dilewati, amin. Bapak Ibu, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita harus menempatkan diri itu, kita lagi bercermin. Ya, lagi bercermin kepada firman Tuhan, terus kita bisa lihat keadaan diri kita yang sesungguhnya. Jadi kalau ini cermin, maka ada gambaran saya di sana. Ya. Cermin itu semakin jernih, maka semakin jelas keadaan kita. Nah, ketika kita tahu keadaan kita, satu, jadilah rendah hati untuk menerima keadaan itu. Ya, aku masih seperti ini ya. Masih ada cacat di sini, masih ada cacat di sini, masih ada perlu yang diperbaiki. Terimalah keadaan itu dan bertobatlah. Itu akan menjadikan hidup kita bertumbuh. Kalau tidak, Anda mengkritisi firman Tuhan, itu sama mengkritisi cerminnya itu tadi. Kalau Anda tidak menerima firman Tuhan, Anda tidak menerima cermin itu. Yang akhirnya keadaan Bapak, Ibu, dan saya itu tidak jelas. Karena kita sendiri yang membuat tidak jelas. Amin. Baik, kita akan bercermin. Matius 5 ayat 4 sesuai dengan judulnya. Silakan Pak Andoko. Ayat 4 Pak. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita kok berbahagia. Firman itu selalu tidak sama dengan prinsip dunia. Ya, saya coba bacakan dari versi yang lain supaya kita mendapat penjelasan yang jelas. Ya, di versi NIV, berbahagialah mereka yang berkabung. Ya, dikatakan tadi berduka, tapi ini berkabung, karena mereka akan dihibur. Ya. Berduka dalam bahasa aslinya penteo, yang artinya berkabung, meratap, berduka yang mendalam. Ini bukan sekedar berduka, tapi benar-benar berduka yang mendalam. Ini bukan sekedar berduka yang karena saudaranya meninggal, tetapi ini berduka karena orang yang meninggal, tapi orang yang meninggal itu orang yang dikasihinya. Jadi berdukanya sangat dalam. Orang yang sangat dikasihinya meninggal dunia, itu sangat berduka. Berbeda kalau umpamanya saudara kita atau yang jauh meninggal itu, atau teman yang tidak akrab itu tidak berduka, tapi berdukanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau orang yang dikasihinya, kehilangan orang yang dikasihinya, itu berdukanya sangat dalam. Orang yang ditinggal pasangan hidup, wah itu sangat dalam. Ya tentu kalau keluarga ini harmonis ya tentunya. Kalau tidak harmonis ya ditinggal pergi malah syukur kan gitu toh ya. Tapi kalau orang hidupnya harmonis keluarganya, tentu ketika ditinggal pasangan hidupnya itu sangat berduka. Dan saya pernah, bukan saya yang mengalaminya, ketika itu mertua laki-laki sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, saat itu, berapa tahun yang lalu ya,
waktu itu umur mertua laki-laki itu 56, mami selisih berapa? 4 tahun, berarti 52 waktu itu. Itu ketika ditinggal itu sangat kehilangan, kenapa? Mendadak sekali, jadi cuma 10 hari masuk rumah sakit kena jantung, setelah itu dipanggil Tuhan dan itu mendadak semua. Dan baik anak-anak maupun khususnya mertua perempuan itu tidak siap, tidak menduga bahwa itu akan ditinggal secepat itu. Nah ketika kejadian itu berlangsung kan masih banyak orang yang memberikan penghiburan pada mertua perempuan khususnya. Karena mendadak seperti itu, ya diberikan masukan atau berdiam mendengarkan keluhan atau mungkin mendampingi. Itu semua cuman sementara. Ketika orang itu sudah selesai pergi menyendiri di rumah, itu berdukanya akan timbul lagi. Dan itu sangat kuat, bahkan bukan berhari-hari, bisa bertahun-tahun. Sampai semuanya itu bisa menerima keadaan itu, hatinya. Itu butuh waktu yang panjang. Kenapa saya cerita seperti ini? Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengerti kata berduka ini yang dimaksudkan. Bahwa berduka di sini bukan sekedar berduka, tapi berduka yang mendalam. Nanti kita akan tahu berdukanya karena apa. Tapi saya bawa dulu bahwa berduka ini bukan sekedar berduka, tapi benar-benar berduka. Kalau seseorang yang mengalami kebangkrutan, musibah atau yang lebih dalam kehilangan orang yang dikasihnya, bisa pasangan hidup atau anak, orang tersebut mengalami kedukaan yang dalam sekali, bahkan memilukan. Kata berduka cita di ayat ini itu maksudnya. Dan kata berduka cita di sini bukan karena tentang hal jasmani, nah kita masuk sekarang. Kata berduka di sini bukan karena hal yang jasmani, bukan. Ya. Tetapi oleh karena hal-hal yang membawa kita kepada hidup kekal. Kalau Anda baca kata bahagia itu sampai di bawah itu kan khotbah Tuhan Yesus di bukit, itu berkaitan dengan hidup kekal. Kata bahagia itu berkaitan dengan hidup kekal. Dan kata berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita dan selanjutnya itu berkaitan semua dengan hidup kekal. Ya. Dan yang perlu kita diketahui meskipun gini. Saya ulang. Dan kata berduka cita di sini bukanlah karena hal-hal jasmani, tapi oleh karena hal-hal yang membawa kita kepada hidup kekal. Dan perlu diketahui meskipun alasannya berkaitan dengan hidup kekal, perhatikan baik-baik, tetapi peristiwa bahagia ini di sini bukan kelak di kekekalan, bukan kejadiannya, tapi sekarang ini. Anda nangkep maksudnya? Walaupun ini ayat berkaitan dengan hidup kekal, berbahagialah yang berduka cita, ini berkaitan dengan hidup kekal. Tetapi ini kebahagiaan ini bukan terjadi ketika nanti kelak di hidup kekal, enggak. Tetapi ini saat ini. Maksudnya Tuhan itu seperti itu. Ada ngerti maksudnya? Enggak paham? Kok bingung kayak mukanya? Hah? Bingung ya? Ini kan ayat ini berbahagialah orang yang berduka cita. Nanti kamu akan dihibur. Nah ayat ini kan berkaitan dengan hidup kekal. Bukan berkaitan dengan hal yang jasmani. Tetapi kejadiannya ini bukan nanti di kekekalan. Enggak, tapi sekarang. Ketika kita masih hidup di bumi ini. Berbahagialah itu
Kita masih hidup di bumi ini, maksud saya itu seperti itu, bukan nanti di kekekalan. Anda tidak akan paham, oke? Ikuti terus saja. Saya pernah menyampaikan beberapa minggu yang lalu di tempat ini bahwa kata berbahagia di sini yang artinya arti kata lainnya beruntung yang berkaitan dengan hidup kekal dari asal kata makarios. Berduka cita di sini yang pertama karena apa? Tentu bukan karena hal yang jasmani. Tetapi karena bersedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah. Jadi berduka itu bukan karena hal jasmani, tapi karena keberadaan kita yang belum memenuhi standar Allah. Kata berduka itu maksudnya itu seperti itu. Berduka bukan karena mobilnya hilang, bukan karena ditinggal orang yang dikasihinya, tetapi berduka karena melihat dirinya yang masih mendukakan Sang Penciptanya. Nah, berduka yang seperti ini itu yang membawa pada kekekalan. Amin. Kalau orang Kristen tidak bisa melihat ini, maka dia tidak bisa mempersiapkan dirinya untuk hidup dalam kekekalan. Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya satu, ingin membawa Anda dan saya kepada hidup kekal. Tuhan Yesus ngomong seperti ini diulang-ulang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku ingin engkau berada di mana aku berada. Tuhan ingin bawa kita, tapi Tuhan ingin keadaan kita sesuai dengan standarnya Dia. Nah, kata berduka sini itu berduka karena melihat diri sendiri bahwa saya belum layak. Tapi hal ini itu tidak bisa dipaksakan. Maksudnya Pak, gini, Anda sudah mendengar ini, maka Anda pulang mau memaksakan diri, saya mau lihat diri sendiri. Tidak bisa, ini ngomong kedewasaan. Ini ngomong pertumbuhan. Ketika seorang ketika seorang belajar akan kebenaran dan belajar bersekutu dengan kebenaran itu bersama Roh Kudus, bersama tuntunan Roh Kudus, dia bangun dalam hidupnya dalam waktu yang panjang dan dia mulai mengenal kebenaran dan dia mulai diterangi hidupnya. Dikatakan bahwa orang yang datang kepada terang itu dia akan diterangi hidupnya. Dan akan melihat kecacatan dirinya. Ini tidak bisa berlangsung, Anda mendengar firman ini, pulang Anda langsung jadi. Tidak bisa. Kalau Bapak Ibu sudah bertumbuh, Anda akan bisa melihat hal ini. Dan ketika Anda bisa melihat diri Anda akan berduka. Seperti Tuhan Yesus berduka. Amin. Amin. Kalau kita belum bisa melihat ini, sesungguhnya kita belum Kristen. Amin. Amin. Itu juga berarti berduka cita karena hal-hal yang menjadikan hati Allah, yang menyedihkan hati Allah. Masih banyak cacatnya diri. Aduh Tuhan, mengapa saya masih melukai hati-Mu? Ampuni saya Tuhan. Kapanpun kita masih bisa melukai Tuhan, melukai sesama kita. Itu kapanpun. Siapapun. Tetapi kalau orang itu di dalam terang Tuhan, dia bisa melihat, aduh Tuhan, aku tadi salah ngomong Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Dia berduka apa yang telah dilakukannya. Jadi bukan soal tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Apa yang
apa yang sudah ditanamkan iblis terhadap kita, apa yang sudah iblis asuh terhadap kita, itu kan sudah tercetak dalam jiwa kita. Kayak kita ada sesuatu peristiwa, kita refleks melakukan itu. Kadang-kadang ngomong, aduh Tuhan ampuni aku. Nah ketika orang tidak di dalam terang, dia tidak mengerti kalau itu salah. Tapi ketika dia di dalam terang, dia bisa mengerti, aduh Tuhan ampuni. Aku tadi ngomong itu dengan kesombonganku, ampuni Tuhan. Dia berduka dengan keadaannya. Nah keadaan ini loh dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah keadaanmu kalau kamu seperti itu. Karena itu menyelamatkan kamu. Tentu langkah-langkah berikutnya bukan berdiam diri, maksudnya tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Tentu ketika dia diterangi, dia melihat dirinya salah. Dan dia berbalik kepada Tuhan. Dia menyelesaikan dengan Tuhan dan dia merubah hidupnya. Seperti yang Firman katakan. Maka itu peristiwa itu, keadaan itu yang membuat Anda bisa melihat diri Anda, itu menyelamatkan Bapak Ibu. Anda nangkep ini? Anda nangkep ini? Beda enggak dengan kamu harus lakukan ini seperti Taurat. Kamu enggak boleh lakukan itu. Bukan soal itu. Tapi ketika kita menerima Yesus, menerima terang itu, maka terang itu menerangi kita. Tentu kalau kita membangun persekutuan itu dengan Dia. Dalam tuntunan Roh Kudus. Melalui memahami firman Tuhan. Melalui berdoa dengan kontinu. Membangun diri kita untuk mendekat kepada Dia. Maka terang itu akan semakin menerangi. Semakin dekat, semakin menerangi. Semakin detail apa yang cacat itu akan diketahui. Bukan hanya oleh Allah yang Maha Tahu, tapi diketahui oleh kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Mengakui dan bertobat. Dan itu membuat batin kita melihat diri kita itu berduka. Nah, berduka ini yang menyelamatkan kita. Itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mendekat kepada Allah atau membangun persekutuan yang benar dengan Allah melalui pemahaman firman Tuhan dan doa terus-menerus yang dibangun setiap hari, Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk dapat melihat keadaan diri yang sesungguhnya. Itu pasti. Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus dikatakan bahwa Dia roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Ketika kita tidak benar, Dia akan buka supaya kita menjadi benar. Tentu dalam pertobatan. Amin. Amin. Roh Kudus pasti akan tolong kita untuk dapat melihat keadaan diri yang sesungguhnya. Yang masih banyak cacat dan itu yang membuat kita berduka cita. Bahkan kita bisa melihat bukan hanya melihat kecacatan diri, tapi kelicikan hati kita. Hati kita tuh licik loh Bapak Ibu. Ini kalau saya ngomong ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi yang berdiri pun sama. Saya punya hati pun sama. Semua manusia itu hatinya licik. Kadang semakin mengerti kebenaran, semakin pintar ngeliciki hatinya, dirinya. Ya Pak ya? Ya. Orang yang semakin dekat, semakin mendekatkan diri pada Tuhan, dia akan semakin tahu betapa liciknya hati ini. Bahkan Tuhan ngomong mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau dikoreksi. Tadi doanya Pak Menlu minta supaya dikoreksi. Siap dikoreksi? Kayaknya doanya Pak Menlu aja yang dikoreksi, yang lain nggak mau kayaknya. Kita buka Yakobus 4 ayat 8 sampai 9 sampai 10. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya. Tetap ditayangkan yang versi TB. Saya coba bacakan versi yang lain, FHYH. Kenapa saya kasih perbandingan? Supaya Anda bisa dapat pemahaman yang lengkap, ya. Mulai 8. Oke. Dan apabila saudara mendekati Allah, maka Allah akan mendekati saudara. Basuhlah tangan saudara, hai orang berdosa. Penuhilah hati saudara hanya dengan Allah saja untuk menjadikannya bersih dan setia kepadanya. Ayat 9, biarlah air mata bercucuran karena perbuatan salah yang telah saudara lakukan. Cocok enggak apa yang saya sampaikan tadi? Ya. Biarlah ada penyesalan dan duka cita yang sesungguhnya. Biarlah kesedihan menggantikan gelak tawa dan kemurungan menggantikan sukaria. Apabila saudara insaf bahwa saudara tidak layak di hadapan Tuhan, Ia akan mengangkat dan membesarkan hati saudara serta menolongnya. Tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, maka dia akan dihibur. Kata dihibur itu ditolong, dikuatkan oleh Roh Kudus. Bukan dihibur, enggak apa-apa, bukan itu. Tapi diberikan nasihat oleh Roh Kudus supaya menjadi kuat. Amin, Bapak Ibu. Ada memahaminya ini? Dikatakan tadi di sini, biarlah ada penyesalan dan duka cita yang sesungguhnya. Duka cita dunia itu sementara, itu semu, itu bukan yang sebenarnya. Ketika kita kehilangan barang yang berharga, ketika kita kehilangan orang yang berharga buat kita, itu semu. Walaupun sedih, ya pasti sedih lah, tidak mungkin tidak sedih. Tapi itu semu, itu bukan duka cita yang sesungguhnya. Kalau suami istri memang hidup di dalam kebenaran, toh nantinya ketemu nanti. Ya kan? Mungkin berpisah sementara, tapi suatu kelak pasti ketemu. Tapi kalau berduka yang dimaksudkan oleh Tuhan, itu berduka cita yang sesungguhnya. Dan berduka cita itu yang menyelamatkan hidupnya. Yang membawa pada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya belum layak baginya karena kecacatan dirinya dan orang tersebut berduka serta meratapi akan hal itu. Kadar meratapnya itu tergantung kedewasaannya. Semakin dia semakin dewasa, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan semakin meratapi dirinya. Bahwa dirinya belum layak. Itulah keadaan beruntung. Saya ulang, orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya belum layak baginya. Karena kecacatan dirinya, dan orang tersebut berduka cita serta meratapi akan hal itu. Itulah keadaan beruntung. Atau itulah keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Inilah duka cita yang sesungguhnya. Kata berbahagia kan
sama dengan kata beruntung. Ketika keadaan kita berduka karena keadaan diri, dia meratap keadaan dirinya, itulah keadaan yang beruntung. Kalau dunia ngomong dapat mobil itu beruntung, ya, dapat cuan banyak itu beruntung, dapat dapat rumah yang bagus itu beruntung, atau hal-hal yang lain, atau dapat pangkat, kenaikan pangkat itu beruntung, dapat penghasilannya nambah itu beruntung. Tapi itu semu, itu sementara, dan itu tidak membawa pada kegagalan. Tapi duka cita yang satu ini itu membawa pada kegagalan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita berduka cita karena hal-hal duniawi, itu hal yang semu dan tidak bernilai kekal. Itu hal yang sementara saja. Apa maksud kalimat dari ayat tadi yang di atas di ayat 9 dari Yakobus 4, yaitu tentang hendaklah tertawamu kamu gantikan dengan ratap dan sukacita. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Sebelum, maksud ayat ini, maksudnya seperti ini, sebelum kita memahami kebenaran Injil, kita bersukacita akan hal-hal duniawi. Tetapi setelah kita memahami Injil yang benar, seharusnya kita berduka cita kalau hati kita masih bersuka cita akan hal-hal duniawi. Anda nangkap ini? Amin. Kalau Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh belajar Injil dengan benar, menyerap Injil dengan benar, Anda tidak akan bersuka cita lagi tentang hal duniawi. Kalau kita masih bersuka cita, justru kita berduka. Amin. Amin. Koyo ya angel ya. Mangan amennya abot. Berduka citalah karena melihat keadaan diri kita yang belum memuaskan Allah. Berduka citalah karena kurang pengabdian kita kepadanya yang belum memuaskan Dia. Kita sering pelayanan seperti ini. Kita merasa puas kalau kita bisa menyelesaikan hari Minggu itu dengan not-not, dengan kalau Pak Menlu mungkin dengan menyanyikan dan membawa jemaat bisa merasakan syair lagu ini yang membawa kita dalam hadirat Tuhan, merasa berhasil seperti itu. Bapak Ibu, itu pun sementara. Ini kan cuma sarana saja. Tapi realitas kita, keadaan batiniah kita. Amin. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama itu berduka cita karena melihat diri kita yang masih cacat celah. Yang kedua, berduka cita karena berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersama Dia atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia ini. Coba dibuka Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Lukas 19, 41 sampai 42. Lukas 19 ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ya, peristiwa yang terjadi ketika di Yerusalem. Karena mengetahui bahwa umat itu dan para pemimpin mereka mengharapkan seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik dan bahwa mereka akhirnya akan menolak
dia, yaitu Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah, maka Yesus menangis. Sebab ia mengasihani umat itu yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Kata menangis dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Kata itu menunjukkan terjadinya ratapan, raungan, tangisan, rasa sesak di dada. Isak dan tangisan jiwa yang menderita. Sebagai anak Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Bapa atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Berduka yang kedua ini karena melihat keadaan dunia, melihat banyak orang-orang yang belum terselamatkan. Itu menjadi sedih. Saya percaya buat kita belum mencapai yang satu ini. Kita masih melihat orang itu ya biasa-biasa. Kita lebih peduli dengan keadaan diri kita daripada orang lain. Kita mau membantu orang aja masih hitung-hitungan. Apalagi ngomong membantu tentang keselamatan hidupnya. Bapak, Ibu, ya ini cermin buat kita semua, termasuk yang ngomong. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Pak, yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus utus kita untuk menyelamatkan orang lain. Untuk memberitakan Injil lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain kalau kita belum mati-matian menyelamatkan diri kita. Amin. Kalau kita sendiri aja tidak niat untuk menyelamatkan diri, bagaimana hidup layak di hadapan Bapa, dilayakkan masuk hidup kekal, yaitu keselamatan abadi. Tidak mungkin kita memikiri orang lain yang belum selamat. Keadaan ini tidak serta-merta saya ulang bahwa Anda dengar ini terus Anda pulang, Anda menjadi membara untuk Anda mau menginjili orang. Nah, itu sementara. Anda dan saya yang harus membangun kebenaran dalam diri kita. Bagaimana kita belajar Injil dengan benar, bagaimana kita belajar bersekutu yang benar melalui doa-doa, memberikan jam-jam doa, membayar harganya. Artinya mendekatkan diri, jadi kaitan dari orang yang mendekatkan diri maka Allah juga mendekat. Dari situlah kita dibangun diri kita, bahwa pentingnya keselamatan itu. Dan betapa pentingnya keselamatan buat diri kita. Kalau kita menganggap itu penting dan sangat penting, dan kita akan melihat orang lain, betapa pentingnya keselamatan buat mereka. Amin. Amin. Apa yang harus dilakukan, Pak? Dicek lagi. Apakah saya sudah bertumbuh atau saya lagi stuck? Tidak bertumbuh atau bahkan mundur tanpa terasa. Bapak Ibu, iblis selalu bermanuver untuk hidup kita supaya keselamatan itu gagal dalam hidup kita. Kalau keselamatan itu gagal dalam hidup kita, untuk orang lain pun gagal. Karena kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Dikatakan di sini, kita tidak bisa melihat orang lain bahwa butuh keselamatan. Karena kita tidak bisa melihat diri kita butuh keselamatan. Amin. Amin. Betapa hati Allah itu sangat ingin setiap orang
diselamatkan. Dikatakan di 2 Petrus 3, dikatakan bahwa Allah tidak menginginkan setiap manusia binasa. Allah tidak menginginkan setiap orang binasa. Tapi dia menginginkan setiap manusia berbalik dan bertobat kepada dia. Kalau kita tidak pernah mikirin bagaimana kita berbalik kepada dia setiap hari. Dan melihat bahwa pentingnya keselamatan itu, kita tidak akan pernah peduli keselamatan orang lain. Kita tidak akan pernah berduka melihat orang lain yang belum selamat. Kenapa? Karena melihat diri sendiri belum berduka. Amin. Ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak melakukan secara fisik. Sudah enggak lagi mungkin. Tapi masih dengan pikiran. Itu berduka. Kalau kita berduka kan hal itu. Artinya kita memperdulikan pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Kelanjutannya pasti kita memperdulikan keselamatan orang lain. Amin. Amin. Gereja tidak cukup hanya pelayanan yang ada di sini. Itu bukan pelayanan maksudnya. Tugas dari gereja. Supaya kita bersekutu ada sarana yang harus kita sediakan untuk gereja lokal. Tapi pelayanan yang sesungguhnya itu melayan hatinya dia. Kapan Pak? Setiap saat. Ketika kita menjaga mulut kita, ketika kita menjaga sikap kita, supaya apa yang kita lakukan, kita pikirkan tidak melukai dia. Itulah pelayanan. Pelayanan itu melayani perasaan dia. Kalau kita tidak pernah membangun persekutuan dengan dia, kita tidak pernah tahu bahwa kita sedang menyakiti dia atau enggak. Amin. Saya pernah cerita di tempat ini. Saya punya teman ini tidak terlalu akrab dengan orang ini. Waktu itu Jevon itu umur berapa ya? Anak saya nomor 2. Antara 3 tahun, 4 tahun mungkin. Waktu sakit muntaber. Antara sekitar itu. Saya masukkan rumah sakit di rumah sakit Islam yang di depan Giant. Karena dekat dengan rumah. Dan memang ekonomi saya waktu itu belum mampu untuk masuk di Yasmin. Saya masuk sana di kelas 2. Dan ada satu teman saya juga teman dia. Sebenarnya ceritanya orang ini kenalnya sama-sama anaknya satu sekolah. Anak yang pertama dia sama anak saya pertama itu satu sekolah. Makanya kenal gitu. Terus dia orangnya sangat care banget gitu. Orangnya itu sangat peduli. Kalau bantu orang itu all out banget. All out banget. Apapun dia tolong. Gitu. Nah ketika tahu si anak saya sakit, dia langsung ke rumah sakit, dia bawakan ini, bawakan itu. Dia ikut jaga dan segala macamnya. Ya, sampai malam gitu. Nah dasarnya saya sama itu sama. Saya itu kalau lagi ada masalah atau lagi kayak ada sakit itu kan masalah toh ya. Itu saya nggak suka ditemani. Nggak suka saya. Jadi kalau ditemani sampai lama itu malah risih saya. Malah saya nggak bisa nyaman gitu loh. Karena memang itu tipe kami gitu loh. Jadi ketika dia bantu saya seperti itu bukan malah bantu, nyumpek saya. Sumpek banget gitu. Malah saya rasa, aduh kapan pulang ya orang ini ya gitu loh. Gak nyaman gitu loh. Tapi dia tulus loh bantu saya. Maksud saya cerita gini apa? Dia gak mengerti apa yang saya suka. Malah apa yang dilakukan pikirin bantu tapi malah melukai. Sama dengan kita dengan dia.
Kalau kita tidak mendekat kepada dia, tidak mengenal dia, tidak mengenal perasaannya, kita pikir kita, pelayanan, tapi justru melukai dia. Dikatakan di perjanjian lama, kamu mempersembahkan korban, tapi korbanmu kejijikan buat aku. Kenapa? Karena tingkah lakumu tidak benar. Walaupun korbannya lembu yang paling 10 ton lah katakan ya, yang terbaik. Tapi aku tidak berkenan. Karena hidupmu, kamu tidak berubah. Mendekat itu supaya kita mengenal perasaannya. Amin. Amin. Dua Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Ini konteksnya masih sama, yaitu berduka yang kedua. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Perhatikan, jiwa mereka susah dan tersiksa oleh dosa, kebejatan dan kejahatan di dunia. Ketika Lot di Sodom dan Gomora, dikatakan bahwa Lot itu orang benar. Lot itu orang benar. Tentu karena jiwanya benar. Di tengah-tengah orang yang jahat, itu dia tersiksa jiwanya. Ini yang dimaksud kedukaan itu. Jiwanya itu tersiksa. Bukan malah senang, tapi tersiksa. Kenapa hal itu terjadi? Saya ulang, orang yang belajar Injil dengan benar dalam waktu yang panjang dan dia membangun persekutuan dengan Allah dalam waktu yang panjang, dia continue, rajin, dia membangun untuk berniat membangun, mendekatkan diri kepada dia. Maka jiwanya itu berubah. Yang tadinya di dalam dunia itu enggak masalah. Tapi setelah dia mulai memahami Injil dan bersekutu dengan Injil itu, oleh tuntunan Roh Kudus, jiwanya mulai berubah, memiliki rasa yang berbeda. Tadi kalau berduka, dulu berduka karena kehilangan barang, tapi ini berduka karena hal yang rohani. Maka dia melihat sekelilingnya dalam kekejaman itu, dia berduka. Seharusnya perjalanan orang Kristen seperti ini. Ketika jiwanya menjadi benar, dia berduka karena hal yang ada di dunia. Tapi berdukanya bukan kita mau menghakimi orang itu, kamu salah, bukan. Tapi memang jiwanya berduka. Justru kita harus menolong mereka yang memang mau ditolong. Amin. Amin. Ini enggak bisa gini, kamu harus berduka. Enggak. Anda harus bertumbuh baru nanti Anda memiliki perasaan yang berduka itu. Amin. Kalau Anda dan saya belum berduka, berarti Anda belum bertumbuh. Cek. Jangan-jangan kita lagi berhenti atau lagi mundur. Apa yang masuk dalam, apa yang kita serap melalui pikiran kita, itu mewarnai jiwa kita. Kita sudah belajar ini. Dan warna itu kalau itu terus-menerus mewarnai kita, kebenaran itu, akibatnya jiwanya akan tersiksa kalau dia melihat hal yang tidak benar. Amin. Amin.
Itulah bertumbuh. Amin. Semakin dia bertumbuh, semakin dia meratap. Tadi saya katakan tergantung kedewasaannya. Amin. Semuanya sebetulnya menunjukkan bahwa jika seseorang bertumbuh di dalam kebenaran, setelah hidup di dalamnya, tentu dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan mengalami perubahan jiwa. Dan perubahan ini yang membuat jiwanya bisa merasakan hal yang dirasakan oleh Allah. Ayo bertumbuh. Pohon itu tidak bisa sekedar cuma ditanam. Beli pohon, ditanam, sudah selesai. Tak tunggu supaya bertumbuh. Tidak bisa Bapak Ibu. Pohon itu harus dirawat. Ya, tidak bisa. Oh saya beli pohon harganya yang ini 100.000. Saya mau beli yang 1 juta. Yang sudah tingginya 2 meter. Ini kan cepat bertumbuhnya, ditanam. Sama, ini ditanam. Dua-duanya kalau tidak dirawat, ya tetap tidak bertumbuh. Oh, ini lebih cepat Pak, karena ini 2 tahun Pak, harganya lebih mahal. Kalau tidak dirawat, ya tetap tidak bertumbuh. Kalau mau bertumbuh, tanahnya sebelum ditanam disiapkan dulu. Setelah dilobangi sesuai dengan yang diinginkan, baru dikasih pupuk dulu. Supaya apa? Supaya pohon itu ketika ditanam, itu akarnya kan masih muda. Dia butuh makanan nutrisi yang banyak, yang mudah diserap, yang gampang dia cari. Medianya disiapkan. Tanah dicampur pupuk. Pupuknya pupuk yang mudah diserap. Seperti kompos dan kawan-kawan. Semua disiapkan semua. Dan ketika dia ditanam dengan media yang sudah siap. Dan dia disirami dalam pemeliharaan, dia akan bertumbuh. Dan pertumbuhannya pasti baik. Kenapa? Dirawat. Sama dengan kita, rohani kita. Kalau ini hanya, wes pokoknya aku nang gereja, wes sing gereja ngomong apa beritane, pokoknya aku teko wis cukup. Aku gak harus ngomong apa mau, gak ngerti aku. Aku cuman elingi mau apa nandur duren, kira-kira gitu. Bapak Ibu, Anda tidak menyerap kebenarannya. Kenapa tidak serius? Harus dirawat. Sampai rumah, dibaca lagi. Tiap hari, Bapak Ibu, saya kasih kesaksian. Renungan yang saya bagikan pagi itu memang dari Pak Eras. Kan saya bikin buat singkat tuh supaya Anda tuh tertarik gitu loh. Kalau Anda tertarik, bacalah seluruhnya. Nah kalau Anda baca tiap pagi itu, wah jangankan Anda, saya diberkati tiap pagi. Saya baca, saya dengarkan. Itu sangat memberkati. Itu sangat membuat rohani saya itu makan. Setelah itu saya dengarkan voice-nya, voice truth-nya. Baru baca Alkitab, baru baca buku-buku yang menyehatkan jiwa kita. Menyehatkan jiwa kita. Kalau kita tidak memaintain itu, keburu dunia memaintain kita. Dia kasih masukan-masukan. Pak, apa enggak boleh Pak? Kalau hal itu tidak membawa kita pada, kalau itu berkaitan dengan pekerjaan, is okay lah. Ya. Tapi kalau itu tidak berkaitan dengan pekerjaan, dengan keluarga, lebih baik dihindari. Apalagi hal itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Jauhi. Pak, kalau itu teman masa dijauhi. Ya jangan jangan menjadi sahabat. Jangan sampai curhat-curhatan. Karena itu mempengaruhi
Ada tahu transfer spirit itu gimana? Bukan ditumpangi tangan, Anda ke depan tumpangi tangan. Bukan. Anda ditumpangi tangan sampai 1000 kali tetap gak berubah. Tapi lah Anda dengar cerita saya, ngomong saya, kelakuan saya, Anda lihat semua. Itu akan transfer. Saapi, saele akan transfer. Nangkep? Transfer spirit itu seperti itu. Dengan siapa kita bergaul, demikian kita menjadi. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, ada pertumbuhan. Dalam pertumbuhan itu Anda akan bisa merasakan kedukaan dia. Apa yang buat dia duka? Ketika kita ada cacat dalam diri kita. Dan itulah keadaan yang beruntung itu. Amin. Amin. Oke, tak tutup langsung doa ya. Mari bangkit berdiri. Pemusik silakan.